Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Nah, untuk pembelajaran matematika kelas 9 hari ini, kalian silakan membukanya di LKS halaman 17. Bunia akan melanjutkan materi kesebangunan yaitu di poin D. Menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun dengan garis tinggi ke sisi miring. Nah, menghitung panjang sisi pada segitiga yang sebangun ditentukan dari 3 gambar ini. Yang disebut dengan garis tinggi adalah, garis tinggi itu yaitu AD. Sekarang sisi miringnya yang mana? Sisi miring kalian sudah tahu yaitu BC. Nah, sekarang untuk mencari garis tinggi yaitu AD, rumus yang pertama yaitu DC dikali DB. Mencari AD sekali lagi yaitu DC dikali DB. Di sini sudah diperjelas dengan arah panah, ada arah panahnya. Nah, ini silakan dikotai. Karena ini masih dalam bentuk kuadrat, berarti boleh ditulis menjadi AD sama dengan akar DC dikali DB. Itu untuk rumus yang pertama, mencari garis tinggi. Untuk rumus yang kedua yaitu mencari panjang AB. Mencari panjang AB berarti BD yang kecil dikali dengan BC. Itu rumus yang kedua, silahkan dikotai lagi. Untuk lebih mudahnya, AB berarti yang kecil kali yang besar. Sekali lagi, AB yaitu sisi yang kecil, BD dikali dengan BC. Sama seperti tadi, karena di sini masih ada kuadrat, boleh ditulis menjadi AB sama dengan akar BD dikali BC. Rumus yang ketiga sekarang, mencari panjang AC. Nah, sisi yang tegak atau sisi tingginya. AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Ini rumus yang ketiga. Kalian bisa memahaminya lebih lanjut karena di sini sudah ada bantuan anak panah. AC berarti CD kali CB. Yang kecil yaitu CD dikalikan yang besar yaitu CB. Ini juga sama, boleh ditulis menjadi AC sama dengan akar CD kali CB. Nah, ada satu tambahan rumus lagi. Mencari panjang AD atau garis tinggi boleh ditulis dengan AB dikali AC per BC. Nah, ini jika panjang AB, AC, dan BC diketahui. Kalau mencari garis tinggi, boleh ditulis AB kali AC per BC. Dari keempat rumus ini, mana yang bisa kalian gunakan sesuai dengan sisi mana yang sudah diketahui dan yang ditanyakan. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang bagian bawah. Perhatikan gambar berikut. Nah, contoh soal ini Bunia salin di buku tulis. Kalian silahkan memperhatikan, pengerjaannya sama. Bunia tulis ulang supaya kalian lebih mengerti lagi. Nah, panjang AB-nya diketahui atau tidak? Nah, tidak. Yang diketahui yaitu panjang CD-nya 16 dan panjang DB-nya 4. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, garis tinggi atau panjang AD. Yang kedua, panjang AB. Yang ketiga, panjang AC. Dan yang keempat, luas segitiga ABC. Yang pertama, kalian tinggal mengaplikasikannya dengan rumus yang sudah kalian pelajari tadi. Ini tidak selalu huruf A, B, C, dan D. Boleh diganti dengan semua huruf. Ya. Panjang AD sekarang. Mencari panjang AD, maka rumusnya yaitu DC dikali DB. Kalian lihat rumus yang tadi. Maka DC-nya 16 dikali DB-nya 4. 16 kali 4 yaitu akar 64. Akar 64 yaitu 8. Nah, kita sudah
menemukan panjang AD-nya 8 cm. Sekarang kalau mencari panjang AB untuk yang kedua, maka yang kecil DB atau BD dikali dengan BC. Nah, BD dikali BC 4 kali 20, akar 80. Karena 80 bukan bilangan kuadrat, maka kita harus memecahnya dulu. Sama seperti bab pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Akar 80 berarti kita cari yang depan harus bilangan kuadrat dikali berapa, yang hasilnya 80. Maka di sini boleh ditulis 16 kali 5. Lah, akar 16 ini menjadi 4 akar 5. Akar 16 keluar jadi 4, akar 5-nya tetap. Sekarang yang C. Mencari panjang AC, yaitu CD kali CB. CD-nya 16. Nah, panjang AC berarti CD dikali CB. 16 dikali 20. 20 didapat dari 16 ditambah 4. Akar 320 itu berarti 64 dikali dengan 5. Nah, karena ini bukan bilangan kuadrat, maka cari yang depan ini harus bilangan kuadrat kali berapa yang hasilnya 320. Akar 64 keluar jadi 8, akar 5 tetap. Maka panjang AC sudah diketahui yaitu 8 akar 5. Yang D luas segitiga ABC, yaitu setengah kalikan alas kalikan tinggi. Alasnya digambar itu, namanya alas berarti yang bagian bawah yaitu AB, tingginya yaitu AC. Nah, AB-nya tadi sudah ketemu yaitu 4 akar 5. Tingginya yaitu AC 8 akar 5. Nah, sekarang kita menghitung untuk mencari luas, ini boleh dicoret dengan 4. 4 bagi 2, 2. Berarti sisanya 2 akar 5 dikali 8 akar 5. Nah, ingat perkalian bentuk akar. Yang depan kali depan, akar kali akar. 2 kali 8 berarti 16 akar 25. Berarti 16 akali 5. Kenapa 5? Karena akar 25 keluar jadi 5, maka menjadi 80 cm. Itu luasnya 80 cm persegi. Nah, untuk contoh soal yang pertama, semoga kalian bisa memahaminya. Lanjut di contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada gambar dua segitiga. Gambar segitiga yang pertama yaitu yang besar, segitiga kedua yaitu yang kecil. Nah, sekarang diketahui masing-masing yaitu DC-nya 6, OD 8, BO 16. Dari gambar di samping tentukan panjang AB, ini yang dicari. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, perbandingannya yaitu AB per DC yang besar dikalikan per yang kecil. Sama dengan BO per OD. Nah, ini bisa dipecah satu-satu segitiganya. Karena ini ada dua segitiga, berarti besar per kecil, besar per kecil. Ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. AB yang dicari, berarti AB-nya kosong. DC-nya 6 sama dengan 16 per 10. Dikalikan silang, AB, oh ini 8 ya. Ini 8. AB dikalikan 8, 16 dikalikan 6. Maka AB kali 8 sama dengan 96. 96 per 8. Maka AB ketemunya 12 cm. Nah, sekarang kita masuk di nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, kalian bisa simak lagi di LKS halaman 18. Untuk yang E sekarang, LKS halaman 18 yang bagian E. Kesebangunan pada trapesium. Selain segitiga, bentuk trapesium juga dapat diselesaikan menggunakan konsep kesebangunan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, yang pertama, PQ. Ini fokus mencari PQ.
PQ berarti PD sisi miring yang atas dikali yang bagian bawah yaitu AB. Ini kasih kurung supaya mudah. Ditambah sisi miring yang bagian bawah PA dikali dengan CD yang bagian atas. Ini juga dikasih kurung supaya mudah. Per atau dibagi dengan AD. AD ini didapat dari PD atau DP ditambah PA. Sekali lagi lebih mudahnya yaitu sisi miring atas kali yang bawah. Ditambah sisi miring bawah kali yang atas. Dibagi dengan sisi miring ini. DA didapat dari DP ditambah PA. Rumus ini hanya berlaku jika mencari yang bagian tengah, yaitu PQ. Kalau mencari selain PQ tidak bisa, kita pakai konsep kesebangunan. Nah, langsung masuk di contoh soal sekarang. Contoh soalnya silakan diperhatikan. Contoh, panjang DC yaitu 7, CF yaitu 6, FB yaitu 4, AB-nya 12. Sekali lagi, sisi miring ini sama panjang dengan ini. Ya, berdasarkan gambar tentukan panjang EF. Yang pertama, caranya kita pakai rumus dulu, sama seperti yang tadi. Sisi miring atas DE dikali yang bagian bawah yaitu AB. Ditambah sisi miring bagian bawah EA dikali dengan DC. Dibagi DA. DA didapat dari DE ditambah EA. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. DE-nya yaitu 6 dikali 12 ditambah EA-nya yaitu 4 dikali 7 per 6 ditambah 4. 6 kali 12 yaitu 72 ditambah 28 dibagi 10. Nah, 72 ditambah 28 yaitu 100. 100 dibagi 10 yaitu 10 cm. Itu sudah ketemu panjang EF-nya. Sekarang coba kita pakai konsep kesebangunan. Karena nanti kalau mencari selain panjang EF tidak bisa kalau tidak menggunakan konsep kesebangunan. Nah, dari gambar ini kita putus di sini. Nah, dari gambar ini maka kita mendapatkan dua bangun. Yang pertama bangun jajar genjang, yang kedua bangun segitiga. Yang namanya jajar genjang berarti sisi atas ini sama dengan sisi yang bagian bawah. Kalau di sini 7 berarti yang bagian sini sampai ke sini juga 7. Maka dari A sampai ke sini berapa? Karena panjang AB-nya tadi 12, berarti sisanya yaitu 12 dikurangi 7 yaitu 5. Nah, sisi miring ini sama dengan ini 6. Sisi miring ini sama dengan ini 4. Bunia pindah di gambar yang bawah. Bunia kasih bantuan huruf Y sama X karena tadi kita potong di sini tidak ada hurufnya. Maka AX yaitu 5. DY yaitu 6. YX yaitu 4. Nah, pakai konsep kesebangunan sama seperti sebelumnya yaitu kecil per besar. DE per DA sama dengan EY per AX. DE-nya 6, DA-nya DE 6, DA sekarang DA-nya 6 tambah 4 yaitu 10. EY-nya kosong karena kita cari EY. AX-nya 5. Kalikan silang. 6 kalikan 5. 30. Sama dengan EY kali 10. EY kali 10. Mencari panjang EY sama dengan 30 dibagi 10. Ketemunya 3 cm. Nah, 3 cm itu panjang EY berarti dari sini sampai ke sini 3 cm. Untuk mencari panjang EF, berarti EY
ditambah YF. EY-nya 3 cm ditambah 7 cm. 7 dari mana? Karena ini 7 berarti bawahnya 7, bawahnya juga 7. Karena dia bangun jajar genjang sama panjang. Maka ketemu 10 cm. Nah, pakai rumus dan menggunakan konsep kesebangunan artinya berarti sama ketemu jawabannya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Nanti Bunia akan memberikan soal sesuai dengan apa yang sudah Bunia terangkan dan dikerjakan di buku tugas matematika. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.